Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seorang anak berbuat dosa, yang jelas dia menyakiti dirinya sendiri. Ini yang pertama. Makanya dikatakan orang yang berbuat dosa itu zalama nafsahu, dia menzalimin dirinya sendiri. Yang kedua, dia menzalimin orang tuanya. Kenapa? Dia telah membuat orang tuanya menangis. Bukankah anak itu diperintahkan untuk membuat orang tuanya bergembira? Untuk membuat orang tuanya ridho, senang hidupnya. Gara-gara dosa yang dia kerjakan, apalagi ada dosa yang merepotkan orang tua. Ada dosa yang orang tua dibawa-bawa sama anaknya. Ketika anaknya harus berurusan sama polisi, ya. Maka tentunya yang dilakukan anak ini, selain dia menzalimin dirinya, dia durhaka kepada Allah, dia telah mengakukan kesalahan kepada orang tuanya. Dia durhaka sama orang tuanya. Sakit hati orang tuanya gara-gara perbuatan anak. Maka di sini tugas anak tatkala itu, dia bertobat kepada Allah SWT. Dan dia minta maaf sama orang tuanya. Minta didoakan sama orang tuanya. Minta maaf karena mengecewakan orang tuanya. Maka ini penting buat seorang anak ya. Kalaupun anak berbuat dosa, semua berbuat dosa jamaah. Maka jangan sampai kau merepotkan kedua orang tamu. Segera kembali kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran atas jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bang Andri Asdi Putra untuk bertanya langsung. Silakan Bang Andi. Bang Andri Asdi Putra, silakan. Bagaimana Mas Nana? Tidak respon ya? Tidak respon? Oke, mungkin malu untuk bertanya langsung. Saya bacakan saja. Ustadz, bagaimana cara supaya nasihat dari anak bisa diterima orang tua? Karena saya sering menasihati orang tua saya, namun orang tua saya sering mengabaikan nasihat saya. Dan terkadang cuma diiyakan, tapi tidak dilakukan. Jazakallahu khairan katsir. Barakallahu fikum. Sebenarnya sama. Dulu orang tua ngasih nasihat antum juga nggak dengerin. Ya kita itu kadang kala orang tua capek ngasih nasihat kita, nak jangan berbuat ini, nak lakukan ini ya. Tapi kita mengabaikannya. Sekarang antum ngasih nasihat orang tua dan orang tua mengabaikan. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Karena pada hakikatnya yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam memberikan nasihat kepada istrinya. Tetap istri nggak mau dengerin. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam memberikan nasihat kepada salah satu anaknya. Tapi anaknya mengabaikan nasihat orang tuanya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nasihat kepada orang tuanya. Menyeru orang tuanya, mengajak orang tuanya. Tapi orang tuanya malah mengusir anaknya. Bahkan mengancam untuk merajam anaknya. Tuh. Agar kita sadar yang punya hidayah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadi. Dialah al-hadi. Maka engkau sabar. Nabi Muhammad SAW bersabar mendakwahi pamannya 10 tahun. Sampai pamannya pun tetap tidak menerima nasihat dari keponakannya. Maka yang pertama bersabar, berdoa buat kedua orang tua. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada orang tua itu, ya ini di antara cara ya. Setelah kita faham itu dimiliki oleh Allah hidayah itu, ada cara-cara yang perlu kita tempuh. Sebelum memberikan nasihat kepada orang tua yang cuma iya-iya aja, kadangkala orang tua itu mengiyakan, tapi dia nggak punya semangat untuk mengamalkan. Ada orang yang punya ilmu, tapi nggak punya semangat.
Ada orang yang punya semangat tapi nggak punya ilmu. Kesempurnaan manusia itu karena dua hal ini. Dia punya ilmu dan dia punya semangat. Maka tatkala engkau memberikan ilmu kepada orang tua tentang sesuatu, jangan lupa bagaimana mengecas semangat orang tua untuk mengamalkan apa yang sudah dia iakan. Dia cuma iya Ustaz, tapi nggak dikerjain. Masalahnya apa? Masalahnya berarti di semangat dia. Apa sih yang menumbuhkan semangat? Di antara yang menumbuhkan semangat itu adalah ingat mati. Yang menjadi motivator kuat orang beramal itu gaji. Teman-teman nih di Astra nih, kenapa sampai sekarang tetap kerja di Astra? Karena masih digaji. Coba nggak digaji. Nggak di PHK ya, nggak ada PHK, alhamdulillah. Silahkan bekerja, tafadhol, tapi nggak digaji. Kira-kira ada yang kerja nggak mas? Berhenti semuanya. Ya nggak di PHK Ustaz, kerja doang nggak digaji. Masalahnya kan bukan di PHK-nya. Masalahnya nggak ada gajinya. Maka bagaimana sekarang menghidupkan semangat di diri orang tua ini? Ini ada pahalanya ayah. Kalau itu sebuah pelanggaran, ini ada ancamannya. Ingatkan dia dengan hari akhir. Ajak orang tuanya ziarah kubur ya. Ajak orang tuanya kalau ada orang mati mendadak, ya Allah ayah, fulan ya Allah kesian ayah. Masih belum cukup amalannya udah meninggal dunia. Nah doakan ayah, semoga ayah husnul khatimah ya. Hal itu insya Allah dapat menumbuhkan semangat di diri orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah,